Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahwa Riztia Putri dari kelas 10 MIPA 5, nomor absen 36. Di sini saya akan mengerjakan tugas sejarah Indonesia, tugas 3 semester 2, yaitu membuat video pembelajaran tentang kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Sekarang saya mendapatkan bagian kerajaan Buleleng. Awalnya yaitu tujuan pembelajaran. Setelah kegiatan pembelajaran ini diharapkan dapat mengetahui dan dapat menyimpulkan informasi tentang pendiri Kerajaan Buleleng, sejarah dari Kerajaan Buleleng, masa kejayaan Kerajaan Buleleng, peninggalan dari Kerajaan Buleleng, daftar raja-raja di Kerajaan Buleleng. Yang pertama ada pendiri Kerajaan Buleleng. Agusti Anglura Panji Sakti mendirikan Kerajaan Buleleng pada tahun 1660 Masehi. Gusti Anglura Panji Sakti atau yang bernama kecil Agusti Gede Pasekan adalah seorang pangeran. Ia putra dari Agusti Ngurah Jelantik, penguasa Kerajaan Gelgel yang bertahta sejak tahun 1580 Masehi. Meskipun bertitel pangeran, Panji Sakti bukanlah putra mahkota, karena ia bukan anak dari permasyuri. Ibunda Panji Sakti bernama Silupasek Goblek, merupakan istri selir Agustin Ngurah Jelantik. Di dalam buku Deni Prasetyo yang berjudul Mengenal Kerajaan-Kerajaan Nusantara tahun 2009, Panji Sakti berbeda dengan anak-anak lainnya. Ia punya keistimewaan, termasuk disebut-sebut memiliki kekuatan supranatural. Kelebihan Panji Sakti ini membuat sang ayah khawatir. Ia cemas jika suatu saat anaknya dari istri selir itu akan menggeser posisi pewaris tahta yang telah ditunjuknya, yakni putra mahkota dari permasyuri. Maka ketika berusia 12 tahun, Panji Sakti secara halus diasingkan ke kampung halaman ibunya, yakni di Desa Panji, wilayah dan Bukit Bali bagian timur. Di sana, Panji Sakti tumbuh sebagai sosok pemimpin muda yang cemerlang. Ia berhasil menyatukan wilayah-wilayah sekitar dan bukit, bahkan kemudian dinobatkan menjadi raja. Sejarah Kerajaan Buleleng. Dari yang diceritakan tadi, di mana Agusti Anglura Panji Sakti diasingkan oleh sang ayah dengan cara halus ke dan bukit, ke desa asal ibunya Desa Panji, Agusti Ngurah Panji menguasai wilayah tersebut dan menjadikan Kerajaan Buleleng, yang pengaruhnya pernah meluas sampai ke ujung timur Pulau Jawa Blambangan. Setelah Agusti Ngurah Panji Sakti wafat, pada tahun 1704, Kerajaan Buleleng mulai goyah karena perebutan kekuasaan. Tahun 1732, Buleleng takluk kepada Kerajaan Mangwi. 2 dekade kemudian, tahun 1752, Buleleng kembali menjadi negara yang merdeka. Namun, lagi-lagi Buleleng kalah perang tahun 1780. Pada era kepemimpinan Agusti Ngurah Jelantik 1797 sampai 1780, pemimpin Wangsa Karangasem, Agusti Pahang Canang berhasil merebut wilayah Buleleng. Ketika Wangsa Karangasem dipimpin oleh Agusti Made Karangasem 1825 sampai 1849, Agusti Kentut Jelantik ditunjuk sebagai Pati atau Panglima Perang. Pada tahun 1846 sampai 1849, wilayah Buleleng mendapat serangan dari Belanda. Agusti Kentut Jelantik gugur dalam rangkaian peperangan yang berakhir dengan puputan dan perang habis-habisan. Tahun 1849, sejak saat itu wilayah Bali bagian utara termasuk Karangasem dan Buleleng dikuasai oleh Belanda. Masa kejayaan Buleleng. Di bawah pimpinan Agusti Anglura Panji, Kerajaan Buleleng berkembang pesat dan langsung mencapai kejayaan di masa-masa awalnya. Kerajaan ini punya bandar dagang yang ramai karena letaknya dekat dengan pantai.
Buleleng berperan sebagai penyalur pasokan hasil bumi dari para saudagar ke daerah-daerah lain. Dikutip dari buku I Gusti Anglora Panji Sakti Raja Buleleng 1994 karya Sugianto Sastroddiwiryo, wilayah kerajaan Buleleng bertambah luas setelah menaklukkan Blambangan, Banyuwangi, dan Pasuruan di Jawa bagian timur. Peninggalan Kerajaan Buleleng. Ada beberapa peninggalan sejarah Kerajaan Buleleng. Di antaranya adalah 1. Pura Penegil Dharma. Pura ini dibuat pada tahun 915 Masehi yang merupakan komplek pura yang luasnya 1,5 hektar. Ada 5 bangunan pura besar di pusatnya dikelilingi oleh 8 lainnya. Yang kedua ada Pura Tirtampul, salah satu peninggalan kerajaan Buleleng yang cukup indah dan wajib dikunjungi. Pura ini menjadi salah satu pemberian suci yang sangat terkenal di kalangan masyarakat Bali. Pura Tirtampul diketahui didirikan sejak tahun 967 Masehi oleh Raja Sri Chandrabaya Warmadewa. Pura Tirtampul sendiri memiliki arti air dari tanah, di mana air dari Tirtampul memang menyembul keluar. Yang ketiga ada Prastasi Blanjong. Prastasi Blanjong adalah salah satu peninggalan dari kerajaan Buleleng yang cukup unik. Prastasi ini cukup berbeda dengan prastasi lainnya, karena prastasi ini memiliki dua macam huruf. Huruf pertama yaitu huruf Pranagari yang memakai bahasa yang berasal dari Bali kuno. Kedua yaitu bahasa Kawi yang menggunakan bahasa Sanskerta. Prasasti Blonjong adalah prasasti yang dikeluarkan oleh Sri Kesari Warmadewa yang merupakan seorang Raja Bali. Dalam prestasi ini juga ditemukan kata Walidwipa, di mana arti kata tersebut adalah sebutan untuk Pulau Bali. Prestasi ini membuat berbagai tulisan mengenai sejarah mengenai Pulau Bali yang tertua. Yang keempat ada prestasi Malat Gede. Prestasi Malat Gede ini berada di Pulau Penataran Mele Tengah. Prestasi ini ditemukan oleh M.M. Soekarto Keatmojo yang ditemukan pada tanggal 27 Februari 1965. Dan yang terakhir ada prestasi Penempahan. Prestasi Penempahan pada baris pertama tertulis bulan Falguna, hanya tahunnya saja yang tidak terbaca. Di baris kedua menyebutkan nama Raja Sri Kaisar. Di baris ketiga menyebutkan musuh-musuh sang raja. Di baris keempat berisikan ungkapan Kadya Kadaya Maka Iki di Tunggalan. Prasasti Penempahan dipercaya berasal dari bahasa Bali klasik, di mana budaya dahulu adalah Hindu-Buddha. Prasasti Penempahan berada di Pura Puse Penempahan yang berada di desa Manukalya. Baik prasasti Malat Gede dan prasasti Penempahan ternyata juga memiliki kemiripan satu sama lain, di mana kedua prasasti ini berisikan mengenai sejarah peperangan pada raja. Prasasti ini dituliskan dalam berbentuk tugu batu besar dan di dalamnya terdiri dari 4 baris. Daftar raja di Kerajaan Buleleng. Yang pertama ada dari bangsa Wangsa Panji Sakti, yaitu Gusti Anglora Panji Sakti, Gusti Panji Gede Danu Darastra. Yang ketiga ada Gusti Alit Panji, yang keempat ada Gusti Ngurah Panji, yang kelima Gusti Ngurah Jelantik, yang keenam ada Gusti Made Singaraja, yang kedua dari Wangsa Karangasem. Yang pertama ada Anel Agung Rai, yang kedua ada Gusti Gede Karang, yang ketiga Gusti Gede Ngurah Pahang, yang keempat Gusti Made Okasori, yang kelima Gusti Ngurah Made Karangasem.
Berikut adalah gambar-gambar kerajaan Buleleng pada zaman dulu dan sekarang. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.